Sudah banyak temuan saya sebelumnya tentang Sirekap, ya, misalnya tentang kesalahan OCR (Optical Character Recognizer) atau OMR (Optical Mark Reader) yang seharusnya tidak, maaf harus saya katakan, tidak sekonyol itu atau tidak sebodoh itu OCR. Jadi artinya apa? Sistem ini tidak layak untuk kemudian digunakan sebagai sistem yang dipertaruhkan untuk kemajuan bangsa ini. Ya, jadi semua ada datanya. Nah, di antara perubahan-perubahan itu yang menarik adalah pada tanggal 14 itu sengaja di-hold, kemudian dimasukkan script. Gunanya apa? Gunanya nanti semua hal yang keluar itu akan masuk dalam perhitungan tadi 24, 58, 17. Jadi mau kapanpun angkanya itu. Hasto Kristianto, sekretaris dari DPN, kemudian Pak Agus Supriyatna, Marsikal TNI Purnawirawan, beliau Ketua Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi, dan ini pakar kita, pakar telematika, Dr. Roy Suryo, kemudian Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan TB Hasanuddin, dan Komisaris Jenderal Purnawirawan Pak Nurdin, juga ada Pak Peter Celestinus, dan tokoh-tokoh yang lain. Ya. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sesuatu yang belum pernah disampaikan tentang adanya dugaan kecurangan dalam Sirekap. Selama ini masih dugaan-dugaan, untuk itu kami tidak mau berbicara tidak dengan fakta dan data. Untuk itu kita hadirkan Mas Roy Suryo untuk memberikan paparan dan nanti akan ditanggapi oleh ditambahin oleh bapak-bapak yang hadir di sini. Untuk itu kita mulai dari Mas Roy Suryo untuk melakukan paparan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, saya di sini tetap selaku seorang peneliti yang independen. Ya, itu perlu saya highlight. Dan mungkin memang lucunya masih belum banyak mengetahui, saya memang sudah bukan politisi lagi, sudah 4 tahun. Ya, saya sudah 4 tahun mundur dari politik dan sekolah, dan alhamdulillah sekarang kembali lagi ke lingkungan pendidikan. Nah, hari-hari terakhir saya memang kerap sekali mengeluarkan statement tentang IT KPU, tentang sistem rekapitulasi atau yang sekarang kita kenal dengan disebut istilah Sirekap. Kenapa saya harus melakukan? Karena masyarakat Indonesia, 278 juta rakyat Indonesia itu menggantungkan nasibnya dengan melihat kepada Sirekap itu. Dengan ada 204 juta pemilih daftar yang ada di DPT, itu kemudian kita semuanya mencoblos dan masuk ke dalam Sirekap. Meskipun dalam perundang-undangannya Sirekap itu tidak atau bukan sebagai alat bantu yang resmi. Alat bantu yang resmi adalah alat yang manual secara berjenjang. Namun sekarang yang dilihat masyarakat setelah adanya quick count adalah hasil hitung asli atau real count yang itu berdasarkan Sirekap. Sudah banyak temuan saya sebelumnya tentang Sirekap, ya, misalnya tentang kesalahan OCR (Optical Character Recognizer) atau OMR (Optical Mark Reader) yang seharusnya tidak, maaf harus saya katakan, tidak sekonyol itu atau tidak sebodoh itu OCR. Karena OCR itu sudah ditemukan 110 tahun yang lalu oleh seorang fisikawan Jerman, dan sekarang sudah puluhan tahun dipakai di berbagai kampus. Masa pembacaan angka 1 yang harusnya kalaupun salah itu maksimal jadi angka 7 atau angka 4, ini bisa jadi misalnya 17 jadi 710.
47 jadi 475 dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Rudy Kapri selaku moderator adalah hari ini saya dan tim itu kemudian mengungkapkan yang memang belum pernah diungkapkan di depan publik. Yaitu apa? Yang bisa disebut, karena saya kemarin ketika sudah menjelaskan, itu kan minor, kesalahan-kesalahan minor. Ini bukan minor. Ini dalam pandangan teknis sudah merupakan hal yang terstruktur, sudah merupakan hal yang sistematis dan bahkan masif. Yang pertama yang harus saya sampaikan ya adalah meskipun nanti data detailnya ada dan itu kita nanti punya acara yang lebih besar lagi yang untuk menjelaskan ini semua. Tapi yang pertama yang ingin saya sampaikan, Sirekap ini sebenarnya adalah sistem yang berulang kali mengalami perubahan ketika sudah dijalankan. Ibaratnya pertandingannya sudah bermain, softwarenya diperbaiki sehingga membuat orang yang tadinya mendownload Sirekap ini pada awal Januari, yang didownload oleh KPPS itu tidak sama. Jadi kesalahannya bisa masif karena tidak sama. Yang satu mendownload versi 2 poin sekian, yang satu mendownload versi 2. Dan ini ada 10 kali dalam catatan saya. Nanti catatannya akan saya beberkan. Pagi tadi saya sebenarnya sudah sempat menulis awal itu, tapi nanti akan saya sebar lagi. Jadi artinya apa? Sistem ini tidak layak untuk kemudian digunakan sebagai sistem yang dipertaruhkan untuk kemajuan bangsa ini. Itu poin awal pertama. Yang kedua adalah kenapa saya bilang tidak layak. Ketika tanggal 14 Februari, hari krusial pemilihan, Sirekap ini seolah-olah ada serangan hacker. Saya bilang seolah-olah karena itu diakui atau dikatakan oleh saudari salah seorang komisaris KPU. Satu-satunya wanita, saya nggak bisa sebut namanya, ada di sana. Katanya KPU di-hack. Sebenarnya bukan di-hack, tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena ada kepentingan untuk memasukkan skrip itu istilah teknis komputer, untuk memasukkan program, bahasanya memang program colongan gitu ya. Yang program tersembunyi, yang dimana itu bisa dikodok. Dan pada pukul 19 sekian, ada di naskah saya, pada tabulasi di Sirekap, sudah muncul presentase sama seperti quick count, yaitu paslon nomor 1 mendapatkan angka 24%, paslon nomor 2 mendapatkan 58%, paslon nomor 3 mendapatkan angka 17%. Pada itu hari pertama jam 7 malam. Belum ada data TPS yang masuk, ada buktinya. Semua saya. Jadi teman-teman sekalian, saya baru buka sekarang. Saya tiap hari itu mencermati Sirekap. Saya rekam semua, saya backup semuanya, data-data. Jadi ada perubahan apa, saya backup. Semua ada buktinya. Cuma terlalu teknis untuk ditampilkan. Tapi saya mempertanggungjawabkan itu semua. Dan saya siap mempertanggungjawabkan. Ya, jadi semua ada datanya. Nah, di antara perubahan-perubahan itu yang menarik adalah pada tanggal 14 itu sengaja di hold, kemudian dimasukkan skrip. Gunanya apa? Gunanya nanti semua hal yang keluar itu akan masuk dalam perhitungan tadi 24, 58, 17. Jadi mau kapanpun angkanya itu tidak akan bergeser dari itu. Paling naik 0 komanya, paling naik 0. Dan ini sangat tidak masuk akal. Analoginya saja teman-teman. Kalau itu quick count yang dia punya 2000 surveyor dan ada daerah, mungkin saja waktunya bersama-sama masuk ke Jakarta. Yang ada di Aceh, yang ada di Papua masuk. Tapi kalau perhitungan manual, yang masuk itu Indonesia, misalnya bagian barat, bagian timur, itu tidak bisa diatur siapa yang cepat dulu masuk. Harusnya kalaupun masuk, misalnya di Jawa Tengah gitu, mungkin teman-teman paslon 3 mungkin bisa lebih duluan naik. Kemudian yang paslon 2 mungkin sama, paslon 1 mungkin lebih kecil. Atau kebalikannya, misalnya di Aceh, paslon nomor 1 bisa dia naik duluan, paslon nomor 2, 3 mungkin lebih kecil. Tapi ini tidak. Di Sirekap tuh kayak sudah dikode. Dan ini ada rumusnya di dalam skrip tersebut. Kenapa kemudian ada skrip? Inilah kuncinya. Kenapa server Sirekap itu yang sudah saya ungkap semenjak 2 minggu yang lalu harus diletakkan di Singapura.
Supaya apa? Supaya ada yang bisa memasukkannya dari Singapura. Begitu saya ributkan itu ada di Singapura, dan beberapa pakar lain menyebut, ada yang menyebut itu servernya ada di China, ada di Prancis, tapi saya bertanggung jawab untuk yang Singapura. Statement China, statement Prancis bukan dari saya, ya, karena yang saya punya bukti di Singapura itu jelas ada di luar, dan itu melanggar undang-undang perlindungan data pribadi. Nanti Pak TB bisa lebih menambahkan karena saya sudah mantan Komisi 1, beliau di Komisi 1, itu yang lebih jelas apa pelanggarannya kalau data itu diletakkan di luar negeri. Dan menariknya, ketika dia tahu melanggar undang-undang perlindungan data pribadi, kebetulan saya masih ikut membuat waktu itu bersama-sama dengan Pak TB di Komisi 1, undang-undang itu nomor 27 tahun 2022. Minggu lalu diam-diam, nah ini kayak, maaf ini bahasanya agak kasar, kayak maling, diam-diam server itu dipindahkan ke Jakarta tanpa pemberitahuan resmi. Ini kan luar biasa masifnya, luar biasa terstrukturnya, ya. Artinya tidak mungkin pemindahan server itu kayak kita ngopi dari cloud aja, enggak, karena ini dipindahkan dan pemindahan itu dengan tidak diumumkan ke publik. Maaf, ini saya bilang ini sudah ada mens rea, sudah ada kejahatan, sudah ada niat untuk pemindahan. Dan yang kemudian yang penting lagi adalah ketika itu dipindahkan, mereka mencoba membungkus itu atau mereka mencoba melarikan diri dari tanggung jawab itu, kemudian selalu berkali-kali dikatakan mereka menolak untuk diaudit. Ini pelanggaran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang menarik juga rekan-rekan sekalian yang saya temukan adalah dengan adanya pengakuan dari Ketua KPU semalam bahwa mereka sudah mengkoreksi sebanyak 154.540 TPS, padahal jumlah TPS-nya itu ada 220.000 di Sumedang. Persentasenya sudah di atas 10%. Silahkan dihitung, ya gitu. Ini berarti sistemnya sudah sangat tidak layak, sudah sangat tidak capable untuk melakukan menghitung. Paling kalau terjadi error, ya 3-5% dalam dunia teknis itu berlaku. Tapi kalau sudah di atas 10, bahkan ini sudah sekitar 18%, ini berarti bahwa sistem ini sudah tidak pantas lagi dilakukan. Tapi kemudian ketika mereka menolak dilakukan audit forensik, saya juga waktu itu harus dilakukan juga audit investigatif seperti yang diusulkan teman-teman ICW dan teman-teman Kontras. Jadi saya sangat mendukung mereka untuk melakukan itu. Dengan begitu akan ketahuan anggaran yang dipakai berapa, karena terus terang saja saya juga mendengar melalui internal grup teman-teman di kampus ternama di Bandung, mereka resah sekarang. Kenapa resah? Karena mereka dulu dilibatkan itu konon adalah secara sukarela. Selain tidak mendapatkan sesuatu, ternyata ada nilai yang berbeda. Nah, itu urusan nanti audit investigatif. Intinya teman-teman semua, kesalahan dari Sirekap ini bukan kesalahan teknis belaka, dan ini tidak bisa dipandang hanya sebagai kuantitas belaka, ya, tapi ini kualitasnya sudah sangat tidak layak untuk kemudian digunakan. Dan khawatirnya apa? Pattern yang tadi dipasang, pattern ada dipatok di 24, 58, dan 17 ini, itu memang sudah merupakan tindakan yang sangat tidak benar, dan itu merupakan kejahatan yang sangat masif. Nah, at last but not least, ya teman-teman sekalian, selain nanti detailnya secara rinci, saya sudah tulis juga di tulisan saya hari ini, bisa di googling. Judulnya adalah Antara TSM dan Anomali Sirekap IT KPU 2024. Presentasi saya ini atau paparan saya ini mungkin saja bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu. Saya bilang itu keniscayaan. Saya bilang itu adalah konsekuensi dari kebenaran. Saya tetap merupakan orang yang independen, bukan merupakan bagian dari paslon 1, paslon 2, atau paslon 3. Justru itulah saya siap mempertanggungjawabkan semua data ini, ya, karena ini tidak berdasarkan pesanan, tidak, ini disclaimer saya, tidak berdasarkan permintaan. Saya lakukan semuanya secara mandiri dengan tim
dan semua dilakukan demi negara Republik Indonesia yang saya cintai. Saya kira itu dulu sebagai pembuka ya. Nanti detailnya atau grafiknya setelah bergulir bisa kita sampaikan karena masih akan banyak lagi data-data yang ada. Nanti mungkin secara detail ada teman-teman yang tertarik dengan data saya dan atas inisiatif bapak-bapak ini dan ibu ini kemudian membuat acara ini. Tapi sekali lagi saya bertanggung jawab secara ilmiah, saya bertanggung jawab secara pengetahuan atas temuan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Mas Roy Suryo, luar biasa. Kalau kita melihat laporan tadi memang ini kejahatan yang by design. Ya. Tapi untuk mengupas hal itu mungkin ada tambahan dulu Pak Anto dari Sekretaris DPN Pak Anto, kami persilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Oh iya penting Pak. Baik, terima kasih Mas Rudy, Pak Suryo, Kang TD, Pak Ludwig, juga Pak Agus serta rekan-rekan pers. Saya datang ke sini diundang oleh Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi untuk mendengarkan pemaparan dari pakar klimatika Dr. Roy Suryo yang tadi dinyatakan beliau sebagai peneliti yang independen, dan kemudian saya diminta untuk memberikan tanggapan atas berbagai temuan-temuan terhadap kejahatan demokrasi melalui Sirekap. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perhatian seluruh rakyat Indonesia pasca pencoblosan tanggal 14 Februari adalah mencermati hasil quick count dan juga bagaimana proses real count yang berlangsung melalui Sirekap itu sebagai sumber informasi yang utama. Nah, tadi sebelum konferensi pers ini dilakukan pertemuan pendahuluan dan kami mendapatkan informasi yang sangat akurat dengan berbagai data-data yang lengkap bahwa ada upaya-upaya untuk dilakukan intercept terhadap hasil quick count tersebut, dan itu secara sistematis dilakukan termasuk melalui Sirekap, di mana dari Sirekap itu program yang original yang sebenarnya pada tanggal 1 Februari itu sudah dinyatakan approve dan di ACC dengan progres yang baik, dengan sistem pengamanan melalui berbagai identifikasi, termasuk juga melalui bagaimana autentifikasi multifaktor itu dilakukan, yang kemudian ada upaya-upaya secara sengaja untuk melakukan perubahan dengan mematikan Sirekap secara sengaja, dan itu berlangsung sampai jam 7 malam, dan kemudian diaktifkan suatu Sirekap versi baru yang kemudian sangat dimungkinkan dilakukan berbagai bentuk manipulasi, termasuk dengan menggunakan berbagai data-data C1 yang kemudian juga berdasarkan analisis para pakar diragukan apakah itu C1 yang otentik yang berasal dari TPS atau suatu hasil C1 yang dibuat dengan suatu skenario berbeda. Nah, karena ini temuan pakar, tentu saja ini merupakan suatu konsideran yang sangat penting bagi kami untuk ditindaklanjuti, untuk memberikan suatu rekomendasi terhadap tim khusus yang telah dibentuk oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud yang mencoba untuk melihat kembali seluruh proses penyelenggaraan pemilu ini dari hulu ke hilir. Nah, sehingga temuan dari Dr. Roy Suryo itu tentu saja sangat menarik untuk kami pelajari lebih lanjut. Tetapi di sini mengingat pemilu itu berkaitan dengan masa depan rakyat, bangsa dan negara. Pemilu, mengapa di dalam asas pemilu
adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena setiap suara rakyat adalah suara Tuhan yang dipercayakan kepada calon-calon pemimpin melalui pemilu agar bangsa ini bisa menatap masa depannya dengan kepemimpinan yang dipercaya, kepemimpinan yang kompeten, kepemimpinan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Nah, untuk itu tentu saja apa yang disampaikan Dr. Roy Suryo tadi kami berikan dukungan sepenuhnya tentang pentingnya audit forensik, audit investigatif. Bahkan juga perlu audit metadata C1. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang menyimpan C1 pada saat perhitungan di TPS itu selesai dilakukan, itulah yang nanti akan menjadi pembanding di dalam audit metadata C1 tersebut. Kemudian juga compliance-nya terhadap audit budgeting-nya itu merupakan hal yang lengkap yang harus dilakukan, karena justru di tengah-tengah persoalan yang sangat besar terkait dengan kualitas pemilu, yang dikatakan bahwa pemilu ini menurut para ahli itu adalah pemilu yang terburuk di dalam sejarah demokrasi kita, maka semua harus dibuka secara transparan. Kekuatan rakyat tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan politik. Karena itulah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ini akan menjadi masukan yang sangat baik bagi tim IT dari Ganjar Mahfud untuk melakukan suatu investigasi lebih lanjut, dan secara kebetulan kami juga telah melakukan suatu audit forensik pada tanggal 13 Februari yang nantinya bisa dibandingkan dengan temuan dari Dr. Roy Suryo yang melakukan audit investigatif itu hampir setiap hari dilakukan dengan merekam seluruh data-data dari Sirekap. Dengan demikian kami juga mengundang pada kesempatan ini para ahli IT Merah Putih untuk sama-sama terlibat, karena ini berkaitan dengan suara rakyat, berkaitan dengan tanggung jawab kita terhadap masa depan bangsa dan negara untuk bersama-sama. Karena sekiranya temuan ini betul-betul ditindaklanjuti, maka diduga bahwa Vicon yang diintercept, kemudian hasil-hasil rekapitulasi baik itu Realcon maupun Vicon yang ternyata sudah dirancang dengan program-program tertentu, bahkan perolehan dari Pak Ganjar Mahfud itu sudah di-lock untuk mencapai angka tidak boleh melebihi dari 17%. Nah, temuan-temuan ini menjadi sekali lagi bahan yang sangat menarik untuk kami kaji lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, ini terima kasih Pak Hasto, Dr. Hasto Kristianto, Sekretaris DPR. Selanjutnya, inilah mengapa dari Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi menyelenggarakan acara ini dengan mengundang Dr. Roy Suryo. Jangan sampai apa yang kami lakukan itu sekedar tuduhan tanpa data dan fakta. Makanya harus ada audit investigasi maupun audit digital forensik. Nah, pertanyaannya, Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi untuk apa melakukan hal ini? Untuk itu kepada Ketua dari Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi, Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna akan menjelaskan. Monggo, Pak Agus. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya kita mengadakan acara ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar. Karena berkat beliau ternyata bisa dijelaskan tadi oleh dokter ya, Suryo itu udah jelaskan ya. Dan selanjutnya ditindaklanjuti juga oleh Mas Hasto tadi. Ini udah jelas ya. Tinggal bagaimana sekarang penyelenggara negara ini ya mengadakan tadi investigasi forensik tadi. Ada nggak? Ya. Kita udah mengadakan seperti ini, harusnya ada nggak? Harusnya kalau memang betul-betul berpikir demi bangsa dan negara, ya, demi perjuangan reformasi penyelenggara negara ini,
Reformasi ini dengan perjuangan. Ya, teman-teman kita mahasiswa dulu sampai sekarang mungkin keluarganya atau orang tuanya atau saudaranya belum ketemu di mana mereka ini. Ya, sehingga demokrasi ini berjalan karena ada perjuangan reformasi itu. Kok demokrasi kita yang udah diakui oleh dunia, ya, menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kok sekarang mau dilunturkan, apalagi mau dirusak? Loh, terus kita diam saja. Kan sedih sekali kalau bangsa, ya, yang udah dikatakan bangsa Indonesia ini bangsa, ya, negara, dikatakan lagi sebagai negara terbesar ketiga negara demokrasi ini, kok mau begini aja, didiamkan? Ini jelas sekali. Masa ada pemilu sudah di set up bahwa ini hasilnya harus segini, ini hasilnya harus segini, ini hasilnya harus segini. Hebat sekali. Dan diam aja semua penyelenggara-negara merasa benar ini. Karena mereka lupa. Disangkanya pangkat jabatan itu akan selamanya. No. Pangkat jabatan itu semuanya sementara. Tapi namanya karakter, harga diri, dan persaudaraan itu sepanjang masa. Itu yang kadang-kadang dilupa. Jadi ini harus diusut tuntas. Kalau misalnya khusus tuntas. Jadi udah beberapa kali juga udah disampaikan, ya, dengan petisi yang kita laksanakan. Enggak, nothing semua. Enggak ada tindak lanjutnya. Nah, ini alhamdulillah sekali tadi Dr. Rosuryo tuh menyampaikan itu jelas sekali. Apalagi tadi ditambahkan lagi oleh Mas Hasto, saya minta untuk penyelenggara negara ini coba usut tuntas masalah ini. Yang berikutnya, para politisi juga jangan sampai memikirkan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya aja, untuk partainya saja. Ya. Semua terbuka lah dengan sistem atau konstitusi yang ada. Laksanakan hak angket. Jangan ditunda-tunda, hak angket. Kalau ada partai atau politisi yang menghalangi ini, berarti dia itu ketakutan. Dia tidak mengakui bahwa ini adalah konstitusi. Jadi saya minta juga pada teman-teman media, karena dari media juga lah keinginan-keinginan kita memperbaiki, ya, memajukan bangsa dan negara kita ini, ya, dengan perjuangan reformasi supaya demokrasi ini berjalan makin baik dan makin baik ke depannya. Dari teman-teman media juga yang bisa membantu, ya, membantu bahwa ini loh demokrasi yang akan mulai luntur, yang mungkin akan ada yang mau merusak. Mari kita sama-sama memperbaiki ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada para media, terutama penjelasan dan paparan yang jelas oleh Dr. Rosuryo dan juga tambahan dari Mas Hasto. Saya betul-betul terima kasih sekali. Nanti juga mungkin ada dari yang lain akan menambahkan. Tapi itulah curahan hati saya, dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Apa kepentingan saya? Tapi karena ini perjuangan reformasi dan demokrasi kita ini mau dilunturkan atau mau dirusak oleh siapapun, saya tidak akan tinggal diam. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, rekan-rekan media, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Nanti ada Dr. Rosuryo, ada Dr. Hasto Kristianto, ada Pak Marsikal Agus, ada Pak Majen TB Hasanuddin, kemudian ada Pak Komjen Rudin, ada juga dari TPDI, Bapak Peter Celestinus sudah menjawab. Kami persilahkan 3 pertanyaan dulu. Dari mana, Mbak? Dari Metro? Saya Bianca dari Metro TV. Untuk Pak Suryo, kira-kira mau tanya ke Kakak, untuk temuannya apakah ini sudah ada tindak pidana seperti itu? Dan yang kedua, jika apakah ada, ini apakah sudah dilaporkan dugaan ini kepada pihak kepolisian? Ya, terima kasih. Ya, langsung ya, boleh saya jawab, Bapak izin. Ya. Soal tindak pidana itu urusan aparat. Ya, mereka lah yang bisa memastikan ini masuk atau tidak. Tapi saya sebenarnya sudah mengarahkan itu, Mbak Bianca. Karena apa? Artinya peletakan server di luar negeri saja
bukan hanya datanya ya, tapi servernya dan kemudian cloud di luar negeri. Itu sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 di pasal 50. Pak TB nanti sangat bisa menambahkan yang masih aktif, saya sudah tidak di Komisi 1. Artinya itu sudah. Makanya ketika beberapa hari kemarin terjadi perubahan data itu sebenarnya upaya untuk menghilangkan barang bukti. Jadi dipindahlah data itu ke Indonesia. Padahal sebenarnya aslinya ada di Singapura. Tapi semua sudah saya rekap juga. Jadi si rekap saya rekap. Ya. Semua sudah saya rekam supaya apa? Ketahuan. Dan itulah makanya perlu tadi yang diusulkan Pak Astra Pesmianto adalah tentang audit IT forensik. Karena dari situ bisa ketahuan. Kalau tidak ketahuan, ya mohon maaf saya katakan auditnya tidak betul. Karena pasti nemu itu metadata, kemudian pemindahan itu pasti semua ada catatannya. Nah, yang kedua adalah kalau mereka tidak mau melakukan audit forensik atau audit investigatif, itu juga melanggar undang-undang juga. Itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Jadi sebenarnya sudah ada pelanggaran undang-undang. Nah, saya hanya ingin mengusulkan atau ingin mendesak KPU. Contohlah kejadian 20 tahun yang lalu. Tidak lama ya. Kenapa? Untuk membuktikan saya tuh concern di dalam hal ini. 20 tahun yang lalu kalau teman-teman ingat dan googling, saya berhadapan seperti ini juga dengan KPU waktu itu, yaitu dengan yang terhormat Ibu Husnul Maria. Ya, dulu masih di KPU. Saya waktu itu mengkritik sistem IT KPU yang ada. Tapi saya puji Bu Husnul karena beliau menyerahkan urusannya ke polisi. Silahkan polisi yang ngeter, karena saya waktu itu dituduh juga melakukan hacking terhadap KPU. Dan ternyata setelah dihack, bukan, memang orang lain yang hack. Jadi kalau ingat waktu itu situs KPU dihack. Ada partai berubah-ubah menjadi partai jambu, partai nangka, partai pisang. Dan ketemu, itu yang harusnya juga dilakukan sekarang. Jadi KPU jangan kemudian menyelesaikan sendiri. Sudah ada aparatnya. Di kesempatan lain teman-teman semua, saya sangat sependapat dengan pernyataan Komjen Ugroseno, mantan Wakapolri. Beliau begitu dengar ini langsung bilang waktu itu sebenarnya, ini sudah layak dipolis lain servernya KPU. Bukan berarti kemudian ditutup disita, enggak. Biarkan itu jalan, tapi kalau sudah dipolis lain dan setelah IT dipolis lain, itu kemudian akan ketahuan nanti intrudernya atau apa-apa yang masuk yang kemudian mengendalikan ini. Kenapa sekali lagi ini soal teknis nih Mbak Yanda ya, yang karena sudah jelas ada skrip yang dimasukkan, ibaratnya ada program kecil yang mencegat suara itu sebelum keluar, dan itu kemudian mau datanya masuk untuk paslon 01, ya udah mentok aja di angka itu. Ada yang suaranya gede banget misalnya dari Jawa Tengah atau dari Bali misalnya untuk paslon 03, mentok dia di angka ini, ibaratnya kayak bendungan lah, gampangannya ini kayak bendungan. Luber suaranya. Lubernya kemana? Ya teman-teman bisa tebak sendiri lah angkanya kemana jadinya. Gitu. Jadi ini kayak bendungan aja. Jadi dibuat programnya kayak bendungan, JSON script ini, yang kemudian itu diletakkan awalnya memang di Singapura. Jadi itulah gunanya kenapa tadi Pak Astra juga sampaikan, tim IT independen juga sudah menemukan ada perubahan-perubahan. Ini kan nggak benar, sudah jalan pertandingannya, tiba-tiba aturannya diubah-ubah di tengah-tengah. Jadi yang sudah kemarin, yang di-download teman-teman KPPS, kemudian tidak cocok lagi, tidak valid lagi. Dan kemudian tidak bisa diubah lagi dari mereka, dikunci istilahnya. Dan bahkan saya sangat geram ketika kemudian yang disalahkan lagi-lagi adalah KPPS. Ini sangat tidak betul. KPPS malah disalahkan tuh handphonenya kurang bagus. Ini bukan masalah handphone, come on. Ini masalah perhitungan.